Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramang sadayana. Sambil menunggu Ustadz Darwis Fajar bergabung bersama kita tilawah dulu ya. Silahkan buka mushaf masing-masing. Surat Fatir, surat ke-35, halaman 434. Sudah kebuka semua? Punten Pak Agung, kalau Ustadz masuk kasih kabar ya, kasih tahu. Surat Fatir, surat ke-35. Kita mulai ya. Maka silakan yang punya yang sudah pegang mushaf bisa langsung dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rasulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sudah datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Nampai penting. Bang Dei sarang tuh paslami. Paslaminya sok kopi darat atau sambil ngopi. Siap. Ya iya kan pakai jarak ngopinya 2 kilo gitu. Baik, kita mulai ya. Ustadz sudah hadir. Kita mulai acara ini. Tadi sebelum Ustadz hadir, kita tilawah dulu bersama-sama surat Al-Fatir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzina nabiyya ba'dahu amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, orang tua santri,
Ustadz dan Ustazah Kampung Quran Cidega. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu kembali masih bersama saya Ahyana dalam kajian berbuka puasa kita bersama di keluarga besar Kampung Quran Cidega. Kali ini hari Jumat 15 Mei 2020 atau tepatnya 22 Ramadan 1441 Hijriah. Kita akan bersama dengan Ustadz Darlis Fajar membedah tema Ramadan dari masa ke masa. Tentunya kita menyasar kaum milenial ya, pemuda, menjadi pemuda tangguh. Ya, dari masa ke masa nanti kita akan mendengarkan paparan beliau seperti apa ciri dari pemuda tangguh ya, dari masa ke masa. Baik, sahabat-sahabat sekalian, karena kita tadi sudah membuka dengan tilawah bersama-sama. Untuk lebih efektifnya waktu kita pada sore hari ini. Oh ya Ustadz, kita juga live di YouTube Ustadz. Jadi selain di Zoom, kita juga live di YouTube di channel Kampung Quran. Jadi mengapa teman-teman yang melihat di YouTube, jika ada pertanyaan yang akan disampaikan oleh Ustadz, dipersilahkan di chat saja di YouTube-nya. Baik, kita masuk ke agenda utama kita. Selama 1 jam 30 menit ke depan kita akan bersama-sama dengan Ustadz Darlis Fajar dengan tema Ramadan dari masa ke masa. Siapa Ustadz Fajar? Ustadz Darlis Fajar. Nanti kita dengarkan bersama-sama. Ustadz diperkenalkan diri dulu, singkat dan sebagainya. Mangga Ustadz, waktu dan tempat persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Para peserta kajian sore hari ini menjelang berbuka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang mana pada hari ini kita bisa bertatap wajah sebenarnya, karena kita bisa melihat wajah masing-masing ya dalam satu aplikasi yang memang yang dimudahkan kita untuk bisa bertatap wajah walaupun dalam bentuk tayangan. Kemudian salam dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, para pengikut yang bersama. Para peserta kajian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bicara tentang Ramadan dari masa ke masa, tapi ditekankan kepada pemuda, ya sebenarnya ada pergeseran luar biasa di kalangan anak muda ya. Di zaman era mungkin disebut generasi Z, generasi Y, generasi X, generasi dan lain sebagainya. Begitu ada generasi milenial, ada generasi lagi generasi yang memang masing-masing memiliki kekhasan. Tetapi satu hal yang tak boleh berubah dari generasi muda adalah prinsip. Ketika pemuda hilang prinsip, maka pemuda itu menjadi pemuda yang seringkali banyak masyarakat mengatakan sampah lah, merusak aja kerjaannya. Itu banyak pemuda. Tapi saya pernah waktu saya masih mahasiswa saya mahasiswa di Unpad tahun 90 sampai 97. Saya memaksimalkan kuliah saya 14 semester gitu. Bahkan bikin perkumpulan namanya perkumpulan mahasiswa 14 semester, dipanggil sama dekan, bicarakan sama dekan. Dan mau ngajak batu lulus 14 semester gitu. Lulus 14 semester sorangan aja. Bandel. Ngajak orang. Dulu sih. Nah, kita bikin itu kemudian ya dengan kondisi seperti kita ada satu prinsip yang memang agak hilang gitu dari generasi sekarang kita, adalah ketika kita nggak punya prinsip maka kita akan menjadi orang yang pelin-pelan, orang yang mudah terbawa arus. Nah, waktu saya ke BIP, saya ketemu sama ibu-ibu. Saya nanya sama ibu-ibu pun, boleh nanya Bu? Oh silakan, Pak Ustadz, apa? Kira-kira apa yang ada di benak ibu tentang pemuda, tentang remaja? Terus dia tiba-tiba melihat segerombolan geng gitu kan di BIP itu, rambut yang aneh-aneh kayak yang idenya uwuh-buuk, video uwuh-buuk gitu, tengah-tengah diri gitu. Ibu itu langsung bilang, ya itulah pemuda teh ternyata sekarang sampah masyarakat. Kaget. Oh gitu. Ya dulu begitu.
Jadi ada kesan untuk pemuda-pemuda yang zaman saya ya tahun berapa ya, tahun 99 waktu saya nanya. Udah lulus saya udah nanya. Bukan 96, belum lulus 96. Saya nanya di BIP. Dia bilang begitu. Oh gitu ya. Masa. Saya mau kesana begitu. Nongkrong sana, nongkrong sini, gini segala macam. Padahal kalau kita lihat sejarah panjang bangsa kita, sejarah panjang Indonesia, ya, kita bicara Indonesia aja, itu subhanallah, pemuda semua. Pelopornya pemuda. Ingat 1928, sumpah apa? Sumpah pocong. Enggak, sumpah pemuda. Sumpah pemuda. Subhanallah. Sumpah pemuda. Iya kan? Itu kan digambarkan bagaimana orang-orang muda dengan masih mudanya dia, adanya Muhammad Yamin, adanya pemuda-pemuda yang lainnya, Agus Salim, kalau macam mereka berkumpul dari Yong Selebes, yang kita punya anak muda Selebes, anak muda Borneo, anak muda Jawa, gitu kan, Yong Sumatera, gitu kan. Itu Yong disebut anak muda. Mereka berkumpul mengatakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu Indonesia. Subhanallah. Soekarno jadi presiden usia berapa? Masih muda, 36 tahun. Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri usia berapa? Masih di bawah 30 tahun. Itu pemuda-pemuda dari masa ke masa. Kita perhatikan di tahun 66 ada lagi muncul pemuda dengan kaminya, Persatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, ya kan, yang melengsarkan Orde Lama begitu. Terus di tahun 98 muncul lagi pemuda yang untuk melengsarkan Presiden Soeharto setelah 30 tahun berkuasa. Subhanallah, pemuda-pemuda semua tampil dengan satu tadi prinsip yang nggak boleh. Dan Allah juga gambarkan dalam Al-Quran ada satu pemuda yang memang dia pakai prinsip yang kuat. Siapa dia? Ashabul Kahfi. Pemuda Al-Kahfi disebutnya, seringkali menyebutnya. Pemuda Al-Kahfi. Dia menghindari dari tekan-tekan orang untuk bersembunyi di sebuah gua dalam rangka menyelamatkan prinsip akidah Islamiyah. Sehingga dia tidur selama 309 tahun. Gitu. Tidak jadi presiden terulama, berapa jumlahnya, segala macam. Tapi yang paling penting bukan masalah jumlahnya, tapi esensi dari cerita itu ada. Dan esensi dari cerita apa? Bagaimana dia pemuda punya prinsip yang luar biasa. Disebutlah sebagai pemuda Ashabul Kahfi, pemuda di dalam gua kahfi. Nah kalau kita lihat pemuda sekarang kembali, mereka nggak punya prinsip. Dalam artian prinsip yang secara nilai positif. Mereka punya apa yang penting gua fun. Ya kan mereka punya sih begitu. Kali ini motor-motor aing kumaha aing mobil-mobil aing kumaha aing Ya. Seperti itu, seperti misal Persib no aing gitu kan. Ya. Di aing usaha. Ya, itu. Tanya mau Kang Ayana tuh memang pengalaman dari pemuda tuh. Allah. Nah, pada tidaknya kalau kita ingin melihat pemuda di zaman milenial ini, itu lebihnya lagi. Mereka nggak berani man to man. Dulu waktu zaman saya dulu tuh 1-1 ngerebutin cewek. Masalah cewek mulu. Kita duel kalau satu di kebun kosong, jebret, pebak bulu, ceweknya jalan sama laki-laki lain, gelo. Ini kita gambarkan gitu ya. Jadi mereka gitu, padahal paling tidak dalam Islam itu ya kita generasi zaman Rasulullah diajar kita pemuda seperti apa. Makanya Rasulullah ketika berdakwah di Mekah usia 40 tahun diangkat Nabi, 3 tahun setelah itu dia harus berdakwah secara terang-terangan. Nah, disitulah bagaimana yang dikasih oleh Rasulullah anak muda semua. Rata-rata hampir semua kabilah yang ada 12 suku di 12 kabilah di Mekah, satu pemudanya masuk Islam. Subhanallah. Kenapa? Masa depan. Karena pemuda adalah generasi masa depan. Estafeta keberlangsungan hidup sebuah bangsa, sebuah negara, sebuah kampung, sebuah keluarga, pemuda. Maka digambarkan pemuda itu seperti apa? Yang pertama, pemuda itu dia harus memiliki apa yang disebut dengan apa? Akidah Islam. Akidah salimul akidah. Akidah yang selamat. Kenapa? Kalau orang berakidah kepada Allah SWT, dia sebagai seorang muslim, dia akan punya anak mulia. Dia akan hidupnya, dedikasinya diberikan kepada kebutuhan orang lain. Artinya apa? Dia ingin berkiprah untuk masyarakat. Rasulullah usia 15 tahun sudah ikut satu perang yang memang tidak jadi perang. Rasulullah sudah pegang senjata 15 tahun ketika memang terjadi sebuah perjanjian antara Mekah dengan kabilah lain. Kemudian ada sebuah perselisihan, siap-siap perang. Rasulullah berdiri di depan menggunakan pedang. Subhanallah. Usia 15 tahun, 12 tahun terus sudah berdagang, 15 tahun terus sudah ikut terlibat di masyarakat. Bahkan ketika batu Hajar Aswad jatuh ketika musim hujan, waktu itu ada hujan
rusak, kemudian batu jatuh. Kemudian terjadi perselisihan di antara orang-orang Quraisy tentang siapa yang mengangkat batu hajar di tempat lagi ke tempat. Dan itu kemuliaan gitu, batu hajar itu. Nah kemudian berdebatlah akhirnya ketika Rasul tanya kepada Muhammad sebagai pemuda yang shodiqul amin, pemuda yang shodiqul amin, jujur dan dipercaya. Dan akhirnya idenya luar biasa, sorban dibuka, kemudian masing-masing orang yang berada di ujung sorban, Rasulullah yang meletakkan batu di tengah sorban dan diangkat ketika sampai tempat di Hajar Aswad, Rasulullah yang mengambil batu dan menempatkan lagi di tempatnya Hajar Aswad. Dan semua merasa perlakuan Rasulullah adil. Sehingga semua menerima tidak lagi ada perselisihan. Padahal yang memegang dan membawa batu dan memasukkan batu dan baginda Rasulullah. Subhanallah, itu batu Hajar Aswad. Nah makanya kita mesti punya prinsip. Sebenarnya Ramadan datang itu juga mengembalikan itu. Cuman nggak dimanfaatkan anak muda masalahnya. Ya, kalau kita merenungkan bahwa itu seharusnya dimanfaatkan betul-betul anak muda. Untuk Ramadan itu adalah mengembalikan jati diri kita sebagai orang yang punya prinsip apa? Semuanya lillah, ke Allah SWT. Kan sampai Allah berkata dalam hadis qudsi, kullu amal li bani Adam. Semua amal untuk manusia. Illa saum. Kecuali saum. Li, dia untukku. Artinya bahwa Ramadan sesuatu yang serius. Bahwa kita memang semua kemampuan, segala daya pikir bisa diarahkan menuju satu titik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengkhususkan saum itu adalah untukku dan aku yang akan membalas langsung. Padahal semua amal ibadah dibalas oleh Allah. Cuman penekanannya bagaimana? Menunjukkan bahwa Ramadan itu sesuatu yang luar biasa. Ketika pemuda betul-betul masalah Ramadan, dia akan menjadi pemuda-pemuda sejati. Kenapa? Dia sudah orientasinya tidak lagi materi, dia tidak lagi orientasinya masalah yang lainnya seperti misalnya uang atau apa, tapi dia orientasinya Allah SWT. Maka dia berani rela berpayah-payah, bercapek-capek ria untuk menahan lapar, haus, hanya untuk menjalankan sebuah ketaatan perintah Allah SWT yang disebut kutiba alaikum musyiam. Diwajibkannya kepada kalian semua tahu. Ya, makanya ini dia harus lama. Nah, kalau kita lihat kondisi milenial sekarang, jauh dan cemen banget gitu. Baru dibully, ujung-ujungnya dia buat nyamuk bayi god. Rek naon coba Kang Yana. Rek naon Kang Yana? Mana suaranya? Yes, Rek naon tak ada. Nyari obat nyamuk buat ngapain? Baru dibully anak muda, lari nyari obat nyamuk. Buat apa? Buat bunuh? Buat bunuh? Bunuh diri. Bunuh nyamuk. Aduh, buat nyamuk. Cemen, dibully, stres, mojok di rumah, di kamar gitu kan. Ya Allah, ya Allah. Itulah memang bedanya dulu zaman dari sebelum-sebelumnya generasi-generasi itu memang kalau bentuk fisikalnya itu jalan gitu, ketemu, ngobrol, akrab. Sekarang kebanyakan dengan dunia maya. Autis KB udah menyempeng handphone gue yang lain mal lewat aja depan detik itu. Makanya kalau disuruh milih apa, TV atau handphone? Nangen. Kalau anak muda disuruh milih handphone atau TV? Handphone. Ya kan? Kenapa? TV nggak ada handphone. Di handphone ada TV tuh. Ayah. Tapi handphone ayah kotaan, ya mau mentaya kota mah anggar we. Ayah kota. Bayangkan sampai satu apalagi sudah main game ya Allah. Akhirnya mudah dia orang nggak percaya diri, dia mudah marah. Kenapa? Terbawa dengan suasana game. Kalau dia nggak pernah menang di game itu, wah bawaannya emosi buat dia. Sementara kalau kita menggantungkan diri kita kepada Allah SWT dengan saum dikembalikan semua itu sebenarnya agar kita berorientasi Allah SWT. Anak muda sehingga anak muda itu punya prinsip, digoda dia nggak bergoda, saya coba diledekin sama teman-temannya. Saya ingat banget dulu saya masih SMA gitu ya, waktu itu kan sekolah Ramadan, diledekin sama teman-teman SMA. Lis ikut belis kemana? Ya udah ikut tuh kan PS kita bersama, ayolah gitu. Dia tahu bahwa saya anak rohis gitu. Nah yang ngajak tuh bukan anak rohis, gitu. Teman sekelas gitu. Tapi ya suka nongkrong memang kita gitu bandel memang tahu. Kalau nggak tahu apa dia masuk ke warteg, Allah etek ke warteg.
Dia makan di depan saya seenak-enaknya gitu. Wah, nikmat. Udah mulai ada pakai hati ampola gini-gini. Hati ampola. Dia makan. Akhirnya saya agak kegoda juga. Aduh, gue pusing nih. Kayaknya dibatalin aja ya. Pusing pala gue aja. Intinya bukan apa, ke bawah gitu. Saya langsung istighfar itu. Langsung saya keluar dari warteg. Kita bisa nggak mau. Lagi saya langsung ke sekolahan. Saya kuat alhamdulillah sampai dengan selesai buka puasa. Wah, bener setan-setan di belenggunya, setan yang berwujud jin yang di belenggu ya. Jalma betul di belenggu atau jurik dua minal jinnati wan nas, setan anu wan nas ya untuk di belenggu ya. Saya bebaturan kurang kita mah. Ampun ya Allah. Itulah. Gua ada. Makanya kita harus punya prinsip. Begitu Ramadan kita jadi kuat gitu loh. Awalnya, aduh siapa sih nggak suka ditraktir? Menahnya Ramadan, sok coba siang-siang dari berang aduh, ayo. Makanya anak muda Ramadan kita manfaatkan untuk kita punya prinsip. Gitu. Asik nggak? Asik keren. Ya kita kuat di situ, nggak ngapa-ngapain. Teman-teman juga akhirnya menghargai prinsip. Gitu. Yang kedua apa? Setelah dia punya prinsip yang benar atau selamat, akidah yang selamat adalah ciri pemuda yang harus dia tetap bertahan dengan generasi apapun nama generasi adalah dia masih punya yang disebut dengan sahihu akidah, sahihu ibadah. Ibadahnya harus benar karena tujuan diciptakan kita adalah ibadah. Jadi kalau kita berbuat sesuatu karena ibadah itu beda. Kita akan fokus pada kebaikan. Coba, walaupun kita bikin geng sekalipun gengnya geng kebaikan. Bahasa Arabnya geng apa sih Kang Yana? Bahasa Arabnya geng apa sih? Bahasa Geng, Arab. bikin geng motor. Bahasa Arabnya apa? Bukan. Jamaah tuh. Jamaah, jamaah. Ternyata memang berkumpul itu, bersosial itu, membentuk kelompok-kelompok itu sesuatu yang sunatullah dan sesuatu yang memang manusiawi gitu. Dia akan berkumpul dengan komunitasnya, dia akan berkumpul dengan hobinya, maka muncul istilah geng. Geng itu kan satu hobi. Yang suka motor, bikin geng motor, ya kan? Yang nggak suka makan disebut geng bareng geng, kan begitu. Ya. Yang suka motor, geng motor, suka poli, geng poli, yang nggak suka makan, geng bareng geng. Gitu. Orangnya bareng geng hungkul, datang makan, gitu. Subhanallah. Cuma istilahnya kan geng, pada bahasa Arabnya jamaah, gitu, kelompok, gitu, organisasi. Bahasa Arabnya memang geng. Oh, jamaah, gitu. Ya, akhirnya. Maka ketika dia punya ibadah yang benar, anak muda, dia akan mengarah kepada kebaikan. Kalaupun dia kumpul ada di geng manapun, dia menjadi nuansa satu ciri khas lain. Dia berdampak membawa suasana di situ baik. Sehingga orang akan merasa kehilangan dia. Seperti itu. Makanya di Ramadan juga dilatih kita untuk apa? Punya sikap solidaritas yang tinggi pada sesama kita. Kita merasakan lapar teman kita, kita merasakan beratnya teman kita yang nggak punya duit. Sehingga ketika kita punya uang, kita bagi-bagi kebaikan yang dikerjakan dan apa yang terjadi. Dan kayak gitu orang akan menghargai kita, sok aja. Saya dulu punya prinsip ketika saya dapat uang dari beasiswa dari kan saya selama kuliah dapat beasiswa ya. Nama beasiswanya Yayasan Adi. Belum pernah dengar ya? Yayasan Adi, Yayasan Ayah dan Ibu begitu. Dari orang tua maksudnya gitu. Dari ibu bapak saya maksudnya Yayasan Adi, Ayah dan Ibu. Tiap bulan tuh dapat tuh. Nyoho sudah anaknya kuliah punya nggak dikasih. Itu saya sisihkan Rp5.000 buat traktir teman-teman yang saya tahu dia nggak punya. Kayak gitu. Makanya begitu saya dapat duit bulanan gitu saya ajak teman sama beberapa orang. Ikuti teman udah makan kita gue yang traktir. Dan ternyata apa? Mereka tuh sangat menghormati saya. Mereka akhirnya apa? Curhat ke saya. Mereka akhirnya menganggap saya sebagai pemimpin, bayangkan. Yang menebarkan kebaikan. Makanya penting gitu. Ya, anak muda gitu. Ya. Jangan cuma jadi apa sih? Benalu, kita nonton benalu kayak parasit. Modal baju batik gitu. Nanti dengan undangan pernikahan datang ya sebagai tamu pada diundang. Tidak kelapar. Pengalaman itu namanya
Oh iya, Kang Yana ngalamin, terus subhanallah. Maka yang kedua adalah kita mesti punya ibadah yang benar, karena hidup kita untuk ibadah. Ramadan mengembalikan itu. Yang ketiga apa? Apa yang disebut dengan mati nuhul, punya akhlak yang baik. Nah ini, udah dari generasi-generasi nggak boleh hilang ini. Ayo malah style gaya mah itu masing-masing. Zamannya kita teh, ya mangga dulu pakai kaos, enak pakai kaos deh, gitu. Nah, swag-swag. Nah, jangan. Kalau swag, kalau kita udah punya prinsip, punya integritas itu beda berasa. Ya, gitu. Ya, akhirnya pakai masker kan gitu, baru masker gitu dah. Gitu dah. Baik karena wabah corona, sebenarnya. Jadi memang ada kasus yang tapi hal yang nggak boleh hilang di pemuda tadi. Nah, pasti lukul. Apa itu mati lukul? Alat yang bagus, alat mulia. Dan baginda diutus oleh Allah untuk menyempurnakan hal. Ya teman-teman coba para pemuda, asik nggak kalau kita punya teman yang dia baik akhlaknya? Asik. Nah, ngomongin kita, care sama kita, udah, lu temen gua, lu kenapa kan lu peduli sama gua? Begitu sekarang prinsip kan. Begitu nggak peduli, lu kan teman gua lagi, lu kenapa? Udah lu nggak peduli lagi sama gua. Jadi kita ini benalu sebenarnya. Kalau ngomong kayak begitu tuh benalu. Cuma pengen diperhatiin, pengen di ini benalu. Harusnya kita yang memberi kontribusi. Sehingga orang akan kehilangan dengan keberadaan kita kalau tidak ada. Orang akan merindukan keberadaan kita dengan kerinduan yang wajar. Gitu. Ya. Dan akan menangis ketika kita kehilangan diri kita. Begitu. Makanya sekarang satu coba, cenderungnya mah ngebully mas dia. Nyakitin. Kalau nggak mencela, kayaknya nggak akrab. Gitu kan. Zaman sekarang mah saling mencela aja gitu. Rame kalau nggak dicela gitu. Kalau nggak mencela gitu, mau kayak lu gile gitu. Wah, ini lah celah-celah gitu. Dan itu diajarkan dengan sosial media sekarang dengan istilah komen. Apakah like atau gini? Atau dia ketik komentar dengan bahasa yang sangat kasar luar biasa. Dan banyak orang ketika dia sudah nggak punya prinsip, nggak siap, dia nggak punya pemahaman hidup, nggak siap, apa yang terjadi? Banyak yang bunuh diri. Banyak usia-usia sekian tahun SMP 14, 15 hilang dari rumahnya, nggak balik-balik lagi karena terbawa dengan suasana online. Online kan disingkat OL ya Kang Yana ya. Udah OL belum? Maksudnya udah apa? Udah online belum gitu Kang Yana ya? Ya, mic-nya dihidupin. Nah, OL itu online kan? Jadi online itu OL disingkat. Jadi kalau TOL naon Kang Yana? LOL. TOL. Suri. Naon? Kuis. TOL itu tidak apa ya? Tidak online. Kan OL itu online. Lain tolol, lain. Kalian nama. Yang lain kalau mau ikut aja nggak apa-apa. Unmute apa nama gitu. Iya, interaktif saja. Kamu tentang pemuda, hari usahanya sekolah gitu. Kayak batik gitu, kayak batik jenggotan deh gitu. Tapi kuping ditindik tuh, lihat kuping ditindik nih. Tai dia mau pakai headset. Ya, itu yang ketiga, mati lu. Nah, asik nih kalau kita nonton kayak gini. Dan itu Ramadan diajarkan dari kita care, solidaritas. Gitu. Yang berikutnya apa? Qawiyu jismi. Punya fisik yang kuat. Anak muda, yang masa sakit-sakitan, bawaannya nyakitin. Salah, kok bawaannya penyakitan. Gitu. Geringan, ya. Lain gembira, lain girangan. Geringan, lain girangan. Giri. Aduh, kenapa sok coba SD sudah ngudut? Oh, kadang-kadang ada SD sudah minuman keras gitu maksudnya. Saya dulu ingat waktu SMP diajak sama teman-teman, bis kita mabal. Lu kan belum pernah mabal, lah. Mabal ngajak batur, saya bilang. Ya udah yuk, aku juga belum pernah pengen ngerasain mabal. Ayo, kita main ke belakang sekolah di kebun singkong. Besar sudah mah sampul, buat sampul. Nah ternyata teman-teman itu, berempat kita nguali dari tas. Pak minuman keras, ngajak minum, please kita minum. Saya bilang, enggak, kenapa? Nggak bisa diminum, kenapa? Itu minuman keras, nggak bisa diminum, sudah udah keras. Iya, maksudnya haram gitu. Langsung bilang, please, lu kalau nggak minum barang-barang kita, lu bukan teman kita.
saya gitu langsung panas juga. Saya bilang, oh gitu, pasti lu berteman-teman sama gue cuman karena minuman doang. Kalau gue nggak minum, gue bukan teman lu. Norak apa pertemanan lu? Gara-gara minuman lu nggak teman gue. Nggak rugi gue. Masih banyak teman-teman selain lo. Gue pulang. Lu sorry gue bercanda, lu sorry gue bercanda. Ah Norak bercanda lu, tinggalin aja. Kadang-kadang kita digituin kan, lu kalau nggak ngikutin kita bukan teman kita. Jadi takut dikucilkan, takut dibully. Kita nggak punya itu. Seharusnya kita ya itu tadi. Dan apa terjadi fisik mereka rusak. Kenapa? Masih muda udah. Begitu. Main bola aja baru 3 kali lagi udah ngos-ngosan gitu. Dulu sih belum mulu kita. Main bola jadi elek kita. Fisiknya leklok lah. Gitu. Nah itu kan. Jalannya telem, ada cewek cakep telem, gua mabuk nih. Mana ada mabuk ngaku, gua mabuk nih. Mabuk ngaku mabuk gitu. Saya ini anak tentara, tinggal di kompleks tentara. Apa bagaimana orang mabuk? Kalau udah mabuk tuh ngejuprak aja itu di lantai itu, di jalanan itu. Sare ngagoler aja udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah mabuk itu. Ini mabuk jalannya begitu ada cewek baru telem goyang-goyang, gua mabuk. Begitu ada cewek tegak lagi, bukan amat mabuk ya. Pura-pura maksudnya. Allah. Aduh, gitu. Padahal kalau kita punya fisik yang kuat gitu, ceweknya juga suka kan. Kang enak ya. Karena dia fisiknya bagus, atletis, gitu. Ini gelawir. Tahu gelawir? Bayu Hiu. Tahu Bayu Hiu? Apa tuh, Ustaz? Apa Kang enak? Masih lah ya mata eta anu lemak kungkul gelawir gitu teh. Bayu Hiu gitu teh. Susu tepung tah teh. Gitu. Badannya tentu ya lemaknya banyak banget gitu. Di sini bukan tas, di pinggangnya bukan pinggang tapi ya tas pinggang gitu. Lemaknya banyak banget gitu. Ini coexist. Walaupun banyak anak sekarang yang olahraga, ini ada skateboard segala macam, tapi secara fisik lemah dia, gampang sakitan. Sekarang anak-anak muda usia belasan tahun udah kena diabetes. Karena itu penyakit orang tua, penyakit kolot ya. Usia 70, 60, 50 baru kena diabetes, usia 80 kena diabetes. Ini usia belasan tahun udah diabetes. Kenapa? Tadi makannya junk food. Makanannya makan yang merusak badan. Ya, kayaknya begitu. Ya, makanya badannya lihat kita itu lagi gambar tato. Preman tatonya dibuka, tato kan badannya. Ya SpongeBob, ayo Doraemon tatonya. Ya. Tato SpongeBob. Saya pernah bertemu dengan anak muda yang dia lari dari kampungnya terus tinggal di kos-kosan kita gitu. Karena kakaknya satu kos sama kita. Kita ngontrak rumah gitu, bukan kos-kosan, kontrak rumah. Nah, kakaknya itu ikut kontrak dan adiknya datang dari kampung yang kabur. Dia kabur dari polisi. Karena dia tawuran, ya sampai ada yang terbunuh lah dalam tawuran itu. Lagi dicari siapa pelakunya. Padahal tawuran. Kita nggak pernah nanya aktivitas dia apa, dia bagaimana, kenapa kesini nggak. Pokoknya datang kita terima sebagai keluarga gitu, makan bareng, kita ajak sholat. Nggak pernah kita singgung gitu tentang kenapa kamu nggak sekolah. Nah, kita nggak pernah nanya, pokoknya kita ngobrol biasa aja. Dan masa lalunya kita nggak pernah ungkit, kita ngobrol biasa. Akhirnya lama-lama kita kan diajak sholat, dia mulai akrab dan dia mulai ngobrol berdua di kamar. Dia buka bajunya, tato, anak SMA, tatonya. Subhanallah, main SpongeBob-nya, main Doraemon, naga, harimau, garuda, kebun binatang, hayat di dinya, subhanallah. Wah, biasa. Belakangnya garuda, gede banget. Di tangannya tuh tengkorak di sini, tengkorak. Jadi kalau dibuka baju, sudah seperti berbaju. Kenapa? Tato hukum. Penuh. Tapi saya nggak apa ya, kaget cuman ya kita nggak pernah mencoba mengungkit-ungkit masa lalu, tapi dia cerita gitu. Tapi saya tahu dia tawuran gitu kan, terjadi tahun muda, ada yang tewas, beberapa yang terbunuh, gitu. Itulah dicari. Dan semenjak itu sebuah. Karena ketika
ketika nggak pernah nyinggung kita segala macam ya. Akhirnya dia bertobat dengan tobat yang masuk. Selama tahun tinggal sama kami, kemudian dia pulang lagi ke kampungnya, ikut UMPTN, dia dapat kuliah, dan dia kuliah sekarang sudah berumah tangga dan sudah hidupnya normal, walaupun badan masih penuh dengan tato, tapi dia sudah normal, sudah akhirnya dia menjadi pemuda yang baik. Ya, makanya saya jaga ya. Dan itu sahur mengajarkan kita supaya sehat, karena ada detox itu kan, keluar semua racun-racun dengan sahur. Ya. Dengan begitu akhirnya karbohidrat yang ngumpul itu dengan sahur itu bisa keluar, asal buka puasanya benar. Jadi buka puasa masih nafsu aja sih ke depan kan. Yang pilih mana? Dalam sebuah ayat, jika engkau mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasul ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai ini, Allah akan mengampuni dosa. Artinya apa? Mengikuti Rasul, dosa kita diampuni. Allah akan mencintai. Mengikuti Rasul. Nah sekarang Rasulullah berbuka puasa dengan apa? Dengan kurma. Sekarang tolong jujur jawab. Yang mau jawab di unmute mic-nya. Coba Ferry ke, Akila ke, kalau mau jawab sok. Kalau di depan kita ada bala-bala, ada kurma, buka puasa, mana yang dulu ya? Bala-bala kurma. Bala-bala. Mental bala-bala emang lo. Kurma karena mengubah apa diampuni dosa kita, pahala dapat. Kenapa? Mengikuti baginda, karena baginda nggak pernah berbuka puasa dengan bala-bala. Boleh nggak berbuka puasa dengan bala? Boleh, cuman kan kita punya ilmu, kecerdasan. Kurma dulu, baru bala-bala. Kayak teman saya, diambil 2 bala, ambil 3 kurma, taruh tengah-tengah bala-bala, 3 kurma dimakan. Burger bala-bala katanya. Bisa. Ya, itu dia. Sahur menyehatkan. Sahur menyehatkan. Agar kita menjadi pemuda yang memang disukai oleh banyak orang dalam artian kebaikan. Gitu. Fisiknya bagus, wajahnya bersih, gitu kan. Penuh dengan kebaikan. Tidak ingin menghancurkan orang, tapi ingin menyelamatkan orang, membantu orang. Aduh, subhanallah. Nah inilah masalahnya di masa ke masa, dan zaman milenial ini lebih dimulai. Mereka sangat sulit. Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Temannya kebanyakan gak nyata, dunia maya semua. Oh, akibatnya apa? Dia menjadi orang yang sangat menyendiri, dia menjadi orang yang akhirnya tidak peduli dengan sekitarnya, cuek dengan sosial. Apa yang terjadi? Mau ada apa di luar, nggak peduli, yang penting gue asik. Nah, itu yang terjadi. Kalau lebih sawab ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka. Nanti kita diskusi saja lebih asik gitu, dengan hostnya Mangga Tanggiana. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh Standarlis ya. Jadi saya banyak flashback ke belakang Ustaz nih. Sweet memory ya. Ya. Jadi Mangga, sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu, Ustaz saja yang akan berbagi dengan Standarlis sore hari ini. Alhamdulillah ini begitu mengalir materinya dan nampaknya banyak pengayaan berkaitan dengan pengalaman-pengalaman pribadi mungkin ya, baik kita Ibu curhat orang biasa dengan di TV mah acaranya curhat ke Mama Dede, sekarang masuk curhat ke Standarlis ini ya. Aduh. Punten Bapak Ibu, mangga ada ketika ada yang mau bertanya silakan bisa acungkan tangannya dengan kode ya, raise hand, kemudian kalau mau chat juga boleh, nanti saya bacakan pertanyaannya. Doa ya Kang Yana. Selesai beres, selesai.
orang nyampe lah duduk lah. Gitu. Oh, Ustaz, sambil kita santai menunggu berbuka nih. Iya, Ustaz tadi makanya ada poin sampai poin keberapa Ustaz dia tadi ya? baru Tentang kuat kuat. ya. Kita menyampaikan akidah yang selamat, ibadah yang benar, kemudian akhlak yang baik. Satu lagi adalah fisik yang kuat, ya kan. Ya, fisik. Nah, Sekarang banyak orang rajin olahraga tapi fisiknya lemah. Kenapa? Dia olahraga tapi dirusak dengan cara merokok, minuman keras, gitu kan. Apalagi sudah masuk narkoba, gitu kan. Itu untuk para pejabat tuh narkoba, narima kumusi loba, narkotik, narima kumusi sautik, gitu kan ya. Narkoba terlibat dengan perbuatan itu. Apalagi dengan sudah dengan ya begitu kejahatan online kalau macam. Gitu kan. Ya. Tapi nggak sedikit juga kita akui di zaman sekarang banyak juga anak muda milenial usia masih berapa ya 20-an sudah jadi miliarder banyak kita dengan dia mampu sukses di online-nya ya dia manfaatkan. Nah, itu saya maksud ketika dia punya prinsip dia punya ini dia akan mendapatkan kebaikan gitu. Gitu karena ini nggak boleh hilang karena ini adalah sesuatu yang pokok ya. Di samping yang kelima adalah apa yang sebenarnya mujahadah. Harus ada sikap kesungguhan. Jangan malesan anak muda begitu. Ya. Harus dia punya kesungguhan dalam mengungkapkan hadis manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh dia dapat gitu. Manjada wajada dapat. Nah sekarang anak muda kan begitu aja. Gampang sekali ini apa ya menyerah. Gampang give up gitu. Ya kan begitu gini ini nggak bisa susah hese gitu kan. Kemudian gitu nggak bisa gitu. Ya Allah ya Allah anak sekarang gitu kan minta tolong cepat coba gitu nggak bisa nggak mau. Tahun dulu zaman orang mah geus gelut nu kitu mah cemretkeun lah aing mah. Aduh. Geus gitu. Ya. Nah ini yang kelima, apa? Mujahadah nafsi. Bersungguh-sungguh lewat gitu teh. Aduh. Gampang banget frustasi, gampang menyerah gitu. Apa-apa ya Allah, harus sama orang tuanya ngandalin. Nah, ya, kita jangan sampai kejebak gitu. Yang keenam apa yang disebut dengan apa? Anak muda itu seharusnya adalah apa yang disebut dengan harisun alal waqtiha. Nah, ini penting nih. Waktunya harus dijaga nih. Ini waktunya dulu dipakai buat yang gitu lah. Dipakai buat nongkrong, dipakai buat ya main game, karena PUBG, LG, Mobile, ya main game sampai lupa waktu ya. Tempat kita. Dan itu menyebabkan banyak anak muda kena diabetes, kan ya nak para jamaah kena diabetes. Kenapa? Mereka cicing wae di imah dengan makanan yang lebih banyak gulanya gitu kan yang manis gitu. Udah gerak itu main gamenya sambil goler-goleran sambil tidur-tiduran sambil apa gitu kan duduk atau apa terus makan nyemil main lagi gitu karena dia masih muda belasan tahun sudah kena diabetes. Alhamdulillah. Kalau dia perempuan kena diabetes berat sebenarnya efeknya bisa melahirkan anak yang agak berat. Makanya para wanita yang kena diabetes masih muda kemudian punya anak susah. Ya, karena memang efeknya luar biasa gitu. Ya, itu kita masih punya. Dan berikutnya yang ke-7 adalah disebut dengan kasbul ma'asi. Ini nih anak muda. Dicontohkan oleh Baginda 12 tahun, Baginda sudah punya penghasilan. Kasbul ma'asi. Oh, ini mah zaman sekarang malah dimotivasi oleh para trainer, para coach itu kan untuk jadi orang kaya, pengusaha muda. Wah, dan ternyata cukup banyak yang berhasil anak muda dalam hal ini. Ya, ingat sebagai apa yang beberapa pemuda yang berkumpul yang membuat Bitcoin kayak kan Bitcoin itu sehingga suksesnya luar biasa. Itu pemuda itu kumpul luar biasa. Kalau al-misal itu mungkin tambahan yang kalian. Ya betul Ustaz. Nah, Ustaz, tadi menarik tentang apa kuatul jism ya, jadi kekuatan fisik ya. Kalau kita baca sirah itu rata-rata olahraga pada zaman Rasul itu adalah gulat Ustaz. Rata-rata gitu ya. Ya, Dari ada gulat kambing, ada gulat ayam. cuma gula, Ustaz. Salah ya gulat. Cuma gulat salah sekali. Ya, salah. Terus gua enak. Ya itu. Nah, olahraga gulat itu kan zaman sekarang mungkin tidak terlalu familiar, Ustaz. Ya, maksudnya di kalangan anak muda ya.
kalangan anak muda secara umum. Nah, kalau menumbuhkan seperti yang dikenalkan oleh Rasulullah ya ketika zaman dulu itu bahwa olahraganya gulat gitu ya. Nah, sekarang anak-anak sekarang gitu ya, bagaimana caranya Ustaz untuk bisa menumbuhkan dalam pikiran dia bahwa fisik itu sesuatu yang harus dimiliki kekuatannya gitu Ustaz. Ya, olahraga apapun bisa bisa jadi ya tadi seperti yang Ustaz sampaikan juga kan di poin selanjutnya tentang bahwa banyak anak muda yang kemudian berdiam diri di kamar gitu ya, di rumah saja, banyakin makanan. Ya efeknya kan ke sana. Jadi badannya tambah melar gitu dan sebagainya, penyakit mudah Oh masuk. iya melar, oh Mbak Yuyu kan melar. Ya, nah gitu gimana saat kira-kira Chan untuk Ya, mengubah makanya ini muda gitu. enggak, yang prinsip yang pertama itu adalah ilmu. Masalahnya anak muda sekarang kalau dia nggak punya, belum ada dalam benaknya dia kebermanfaatan buat dirinya, dia nggak akan ngejar itu. Itu anak muda sekarang. Kalau dia sadar ini bermanfaat buat saya dan asik dengan itu, dia akan kejar kemanapun diudak itu, termasuk olahraga, bela diri, walaupun agak egois ya, saya kan bela umat gitu, ini bela diri. Ya kan kalau bela umat kan nggak egois ya, banyak yang dibela, ini bela diri gitu. Nah, intinya adalah mereka belum menyadari bahwa itu penting buat dirinya. Maka ketika diajak latihan bela diri, apakah silat, apakah gulat, boro-boro gulat gitu. Mereka mikir. Tapi kalau kita perhatikan beberapa anak muda yang memang dia suka main game fight, game gelut, itu rada gampang. Karena pada otaknya itu fight gitu. Makanya penting dari ini kita tumbuhkan. Makanya kalau kita ada punya kumpulan muda, apakah itu pengajian, apakah itu geng apa, kita munculkan itu, kita ungkapkan dengan kata ke mereka sehingga mereka masuk ke dalam alam bawah sadar mereka butuh itu gampang. Gitu. Tapi kalau mereka belum butuh, susah, Kang Yana, susah. Ya, makanya kenapa kita sebagai pemuda tadi kita harus punya kebaikan ya. Kalau kita badan udah bagus, karena kan begitu, coba ikut fitness, karena ngelihat temennya, badannya halus tuh. Ayah tahu cibuntu genep di betulnya, di dia tahu cibuntu genep tuh 2 kilo genep gitu kan, yang sebelum masih spek tahu cibuntu. Mantap gitu, endok asin 2 hari dia segede gitu. Wah, orang tertarik, akhirnya pengen. Nah sekarang yang selama ini masuk ke dalam binak mereka adalah game. Makanya kepala anak muda isinya apa? Enak. Ya, gimana Seth? Kepala anak muda kebanyakan isinya apa? Kepala anak muda rambut, Seth. Game sama seks. Betul. Pacaran. TK aja udah punya pacar. Lu mau lihat nggak foto pacar gue? Gaya anak TK sekarang begitu ngomongnya. Mana dibuka nih foto gambar apa? Monyet ternyata. Cinta monyetnya. Ya, itu Kang Yana. Itu dulu pertama. Nah, ketika mereka sadar itu mereka butuh, mereka akan mau. Berarti apa? Supaya butuh. Kita berikan terus gambaran-gambaran itu. Kita siap ketemu, sampaikan. Sehingga mereka masuk. Benar. Itu juga pengen gue juga pengen Tapi kalau nggak pernah disinggung, cuma lewat kajian-kajian yang sifatnya hanya formal gitu kan ya. Angin lalu. Ya, itu kan ya. Allah insyaallah. Itu dulu langkah awalnya. Nanti ke depannya gampang. Ya. Tapi Ustaz ini ada pertanyaan nih Ustaz nih. Ustaz izin bertanya, bagaimana cara kita menyikapi rasa malas dengan baik, juga ingin menjadi lebih baik dan tidak merisaukan lingkungan untuk senantiasa istiqomah. Ini ada contohnya. Dijauhi teman, keluarga, bahkan lalu diasingkan. Nah, bagaimana cara kita supaya tetap istiqomah, Ustaz? Makanya gini, kita mesti sadar dulu, keberadaan kita itu berdampak baiknya.
Keberadaan kita berdampak baik, ya itu sadari dulu. Jangan cuma orang lain suruh baik sama kita. Maka tadi kan saya bilang kan mereka kebanyakan benalu. Gitu. Pengennya diperhatiin mulu, merhatiin orang enggak. Maka dia begitu, akhirnya orang-orang kesel juga lama-lama. Udah dicuekin akhirnya. Nah itu saya introspeksi kita anak muda gitu loh. Kok keluarga gue gini ya, kok gini, kenapa? Lihat dirinya, jangan lihat keluarganya. Nah kayak gitu teman-teman harus berani ngomong gitu ke teman-temannya. Gitu. Dulu ada anak muda kayak anak SMA, Set gimana Set ya? Teman-teman saya ngeledekin saya mulu. Kenapa emang? Ya dia tahu saya pemarah gitu. Jadi ngeledekin mulu, jadi dipancing masa saya. Langsung saya bilang, nah, boleh jadi dari Allah. Maksudnya apa? Biar kamu jangan pemarah lagi. Allah berikan anak-anak muda yang ngeledekin kamu supaya kamu marah. Mereka senang kamu marah, tapi kamu capek secara mental. Iya sekali. Nah, makanya sekarang coba tahan diri, jangan marah gitu. Akhirnya betul dia lakukan, dan ketika saya ketemu lagi di sekolah, hujan ngisi pengajian lagi, ketemu lagi dia cerita, alhamdulillah sudah bisa saya tangani kelemahan saya yang itu apa, yang marah itu. Yang sekarang teman-teman belajar meledek. Iya, itu solusi. Harus bersyukur. Gitu. Maksudnya bersyukur, ya Allah berikan ujian sebagai bentuk agar kita menjadi orang yang lebih berguna lagi. Nah, gitu juga dengan kalau dia nggak sadar akan kemanfaatan dirinya buat orang lain, susah untuk istiqomah. Kenapa? Terlalu egois. Puncaknya kalau dia ikutin bisikan juri, kok sudah. Dia di mana-mana jadi berantem mulu aja itu preman. Ada Tedias, ada Tedias, ada so, dimatiin deh. Itu Kang Yana. Oh, mau nanya yang lain? Enggak, yang lain. Ada nanya tuh. Ustaz, di apa namanya, di kampung Quran itu kan anak-anaknya usia SMP lah Ustaz ya, SMP, SMA gitu. Nah, kelihatan kok, saya tulis satu yang jadi host, itu mah kalau jadi poho. Jadi poho. Ya Ustaz, ini balik lagi ke pertanyaan nih. Ini kita mau explore kampung Quran nih Ustaz. Di kampung Quran itu kan anak-anaknya usia SMP Ustaz ya, SMP, SMA gitu ya. 13 tahun ke atas Ustaz. Dengan karakter anak-anak 13 tahun ke atas Ustaz. Itu kan ya ada yang begitu menonjol gitu karakternya, ada yang biasa gitu. Nah, caranya untuk membawa mereka seperti agar sama gitu frekuensinya Ustaz, gimana Ustaz? Frekuensi perlakuan tuh nggak bisa sama. Karena memang perkembangan manusia juga tidak sama, walaupun mulainya bareng. Mulainya sama. Seperti perlombaan aja, coba pengen. Startnya sama nggak? Sama kan? Lomba lari misalnya. Startnya sama nggak? Tapi begitu selesainya sama nggak? Beda. Nah, ada yang duluan, ada yang jatuh, ada yang itulah. Harusnya kita sebagai pendidik juga memahami itu. Proses itu begitu. Makanya kenapa kata Allah juga fattakullah mastata'tu, bertakwalah semampumu. Berarti kita dalam melangkah di kampung Quran ini, ya kita tetap bikin target sebagai arahan, tetap bikin target sebagai agar kerja-kerja kita puguh gitu. Kan ada arahan kan, terarah, ada target, ada yang mau dicapai gitu. Bikin itu. Dan dia target, kaidahnya umum untuk semua. Benar nggak? Kan seperti gini, perlombaan lari, ayo jadi pemenang. Gitu kan, targetnya menang, kan? Tapi siapa yang menang? Nggak semuanya gitu. Nah, ini harus kita pahami. Dari proses itu, otomatis kan ada perbedaan, perlakuan, perbedaan. Sehingga kita tahu, oh, dengan adanya target ini, kita bisa mengukur kemampuan A, kemampuan B, kemampuan C. Karena targetnya jelas tadi, sehingga ada kemampuan. Nah, dari situ baru perlakuan berbeda. Dengan perlakuan berbeda, boleh jadi akselerasinya akan beda, dan akhirnya bisa jadi targetnya ya sama, semuanya menang semua, bisa jadi. Cuma dengan proses yang berbeda. Nah, ini perlu kita punya kayak begitu. Kadang-kadang kita memperlakukan sama, baca Quran semua diperlakukan sama, karena ada yang baca yang lancar, yang nggak lancar. Beda, yang nggak lancar lebih ekstra waktunya, yang lancar
dibanyakin bacaannya gitu kan. Gitu yang nggak lancar sedikit baca tapi diperlama ininya untuk arahannya gitu. Nah, lihat perlakuan ini. Dan kadang-kadang ini perlakuan inilah makanya baginda mengajarkan kita begitu. Datang orang ya pemabuk gitu. Dia ingin masuk Islam tapi dengan syarat nggak boleh jangan dilarang mabuknya. Kata Rasul boleh silakan, jangan bohong, gitu aja. Hah, jangan bohong dia, aduh gampang banget. Iya, begitu ketemu ditanya terus kan sama Rasul. Itu masih minum nggak bisa bohong dia. Masih ketemu lagi, masih minum nggak? Masih lama-lama enak juga kita. Masih minum nggak? Udah enggak ya Rasul. Karena dia malu. Subhanallah, kan nggak boleh bohong. Akhirnya dia pergi total. Cara Rasulnya, subhanallah. Datang lagi pemuda, ya Rasul, izinkan aku berzina. Sahabat yang lain, dia terlalu sopan pisahnya. Tapi Rasul, jangan. Suruh duduk, diperlakukan dengan baik. Ditanya, punya ibu, punya saudara perempuan, punya istri, punya anak perempuan, bagaimana kalau semua itu ada yang berzina dengan mereka? Dia bilang, saya nggak rela ya Rasul, sama. Orang lain pun juga sama, anaknya, istrinya, ibunya nggak mau berzina dengan orang lain. Baru dia sadar. Kan cara Rasul ya, subhanallah gitu. Kualitasnya. Nah, kita perlu itu. Makanya perlunya adanya surah, ngumpul bareng dengan teman-teman, dengan pengajar ya, kita bicarakan orang per orang. Mudah-mudahan nanti Allah berikan jalan keluar solusi terbaik buat kampung Quran hingga menjadi kota Quran insyaallah. Amin. Jazakallah Ustaz. Baik, rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat, adik-adik santri Kampung Quran Zikriya, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau berbagi pengalaman, mangga. Alhamdulillah Ustaz Darlis ini cukup ini ya, interaktif dengan kita, dengan gaya beliau yang lugas dan penyampaian mengena. Mangga, silakan. Nggak usah dipaksa kalau ada, Kang Yana nyantai aja. Iya, santai aja. Mungkin anak SMP ada orang ngomong ada hese, siun aya antum. Baik Ustaz, ini apa nampaknya untuk pertanyaan masih belum muncul. Ini aja Ustaz, apa namanya, mungkin ada pesan khusus dari antum untuk teman-teman santri Kampung Quran Cendekia. Ya, saya ingin mengatakan bahwa jadilah diri sendiri. Jangan pernah jadi orang lain. Yaitu diri sendiri kita adalah isyhadu bi anna muslim. Jadilah kita orang muslim. Karena kita diciptakan oleh Allah menjadi hamba. Maka posisi yang terbaik kita anak muda adalah jadilah hamba Allah. Hamba-hamba Allah yang taat, hamba-hamba Allah yang baik. Dengan demikian insya Allah. Satu prinsip yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Jadilah teman yang baik, yaitu teman yang berkata benar, bukan teman yang membenarkan kata-kata. Saya ulangi, jadilah teman yang baik, yaitu teman yang berkata benar, bukan teman yang membenarkan kata-kata. Selamat berjuang, saudara-saudara sekalian. Semoga Allah berkati kita semua. Selamat menikmati buka puasanya. Sebentar lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat-sahabat sekalian, Ustadz dan Ustazah, Bapak Ibu, orang tua santri yang berbahagia, alhamdulillah barusan kita mendengarkan tausiah materi dari Ustadz Darlis Fajar yang sangat berbobot untuk kita semua. Mudah-mudahan menjadikan kita lebih lebih yakin ya tentang bagaimana cara kita untuk bisa mengajarkan kepada anak-anak muda. Jazakallah Ustadz Darlis atas kesempatannya bisa berbagi sore hari ini. Insya Allah kita berbagi di lain kesempatan dan mungkin lain waktu kita ketemu darat ya Ustadz ya, kopdar ya. Jika ada waktu Ustadz. Tuh ngopi ya tuh, pengen lihat udah begeng banget, kayaknya udah kurus ya anak.
Ya, siap, Ustaz. Ya, saya pamit ya. Ustaz, kita Assalamualaikum. Ustaz, sebelum ditutup Ustaz. Halo Ustaz, masih bersama saya? Kita tutup dengan doa maksudnya Ustaz. Boleh pimpin doa untuk kita Ustaz? Halo. Ustaz masih bersama saya? Baik, nampaknya Ustaz sudah sudah bergegas untuk acara yang lain ya. Kita cukupkan saja pertemuan kita kali ini dengan sama-sama mengucapkan istighfar, hamdalah dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.